Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat Baik. dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Indonesia akan menghadapi Myanmar, nah, tanggal Betul. 4 ya di SEA Games nanti. Tapi kita sebelum ke sana saya ingin lihat dulu laga-laga yang sebelumnya nih yang udah terjadi di grup A maupun di grup B ya. Di Betul. grup A dulu nih, ada Ya. Kamboja lawan Filipina yang ternyata seri. Wow. Iya. Betul. Ini agak di luar dugaan ya, Bro. Karena kalau kita lihat pertandingan di Kamboja, di mana Kamboja didukung oleh puluhan ribu penonton yang memadati area pertandingan, itu sepertinya kalau kita lihat di awal-awal, itu kan Kamboja begitu intens melakukan serangan ya. Mhm. Nah, cuma persoalannya mungkin saya sih melihat ini ya ada kelengahan di menit-menit akhir pada saat Kamboja diserang dan sebetulnya serangan itu tidak terlampau ini ya berbahaya ya. Seandainya pemain dari Kamboja siap atau menjaga memarking pemain Filipina yang cuma satu-satunya sebetulnya ada di jantung pertahanannya Kamboja untuk beradu heading di udara gitu loh. Mhm. Dan itu Mhm. dimenangkan oleh pemain Filipina. Sebetulnya headingnya juga tidak terlampau keras, cuma memang mengarah ke pojok gawang. Dan Mhm. itu baru terjadi di menit ke-92. Mhm. Dan ini kan membawa kekecewaan yang sangat besar karena eh, tentu Kamboja juga berharap sebelum menghadapi Indonesia, mereka harus secara sempurna mengumpulkan nilai dulu nih Mhm. agar di pertandingan melawan Indonesia mereka lebih lebih nyantai dan lebih punya apa namanya PD ya, lebih Mhm. kepercayaan diri untuk menghadapi Indonesia. Karena biar bagaimanapun Kamboja masih menganggap bahwa tim yang paling sulit dikalahkan di grup mereka ya adalah Indonesia gitu loh, Bro. Mhm. Ya, tapi ini kan hasil seri ini mungkin ya, mungkin Hmm. karena udah terlalu pede atau udah terlalu lelah nih sehingga tidak tidak terpantau nih gol yang eh, penyama ini, bro. Sebetulnya kalau dilihat dari pertandingan Kamboja kan lebih punya banyak peluang ya. Nah, saya pikir ini hanya kelengahan di belakang karena melihat bahwa ini juga terjadi di injury time. Hmm. Dan pola serangan dari Filipina sebetulnya tidak terlalu ini ya istimewa karena dia lagi-lagi banyak akhirnya di menit-menit akhir banyak melakukan umpan-umpan crossing dari jarak jauh supaya ada pemain depan Filipina yang beradu heading di udara dan Hmm. itu yang dilakukan gitu loh. Hmm. Jadi, sebetulnya kalau melihat dari kualitas serangan, kemudian dari offense, persentase persentase offense itu jauh Kamboja lebih lebih ini ya, Hmm. lebih punyakan sebetulnya. Cuma saat itu Kamboja sial gitu loh, Bro. Hmm. Oke. Nah, kalau misalkan Kamboja Hmm. sama Filipina itu seri, bisa nggak dianggap Ya. setara ya antara Filipina dengan Kamboja sehingga kalau kita lihat dari Indonesia melawan Filipina kemarin kita Indonesia Ya. menang 3-0, apakah nanti juga melawan Kamboja akan seperti itu? Saya pikir di grup A ini memang kekuatan yang paling ini ya di atas lah katakanlah dibanding negara-negara lain itu adalah Indonesia. Hmm. Karena selain kita lihat dari contoh di pertandingan awal Indonesia ketika melawan Filipina, Mhm. dan di situ juga kan banyak pemain-pemain yang kemudian baru beradaptasi dengan pertandingan, dan juga ada pemain-pemain yang mungkin belum banyak dikenal oleh pemain lain, seperti adanya Beckham Putra, kemudian di situ ada Rehan, yang notabene mereka ini adalah pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah bermain bersama. Mhm. Berbeda dengan pemain-pemain yang lain yang di bawah asuhan STI aja mereka juga sudah dipanggil. Mhm. Nah, dan kemudian juga Marcelino yang baru bergabung 3 hari sebelum pertandingan, ini juga kan butuh juga adaptasi. Mhm. Tapi Indonesia diuntungkan pada kualitas individu pemain yang di Mhm. atas rata-rata Mhm. dari tim yang ada di grup A. Mhm. Jadi kualitas individu inilah yang membedakan tim Indonesia dengan tim lain. Walaupun secara organisasi permainan Indonesia tuh belum menonjol, Ya. tapi lebih banyak mengandalkan individu. Saya pikir ini bisa dimaklumi karena pertandingan melawan Filipina adalah pertandingan pertama. Jadi mereka masih butuh adaptasi. Dan Mhm. saya sih yakin bahwa di pertandingan berikutnya, ketika pemain-pemain juga sudah mulai bisa bersinergi, sudah mulai mengenal pemain-pemain lainnya, pastinya akan terjadi perubahan-perubahan
perubahan terutama dalam kinerja organisasi permainan gitu loh bro. Ya, oke. Jadi Indonesia di grup A ini sekarang masih bertengger di posisi kedua ya, Betul, di bawah Kamboja. di bawah Kamboja karena Kamboja sudah mendapatkan 4 poin. Nah, Betul. di grup B gimana, Bro? Nah, itu tadi di grup B ini kan ini macan semua yang ada dalam satu grup. Di situ ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan yang Mhm. terakhir adalah Laos. Dan gini, kalau kita melihat hasil pertandingan, misalkan antara Vietnam melawan Laos, Thailand melawan Singapura, sebetulnya sama aja problem yang dihadapi oleh tim-tim yang melakukan pertandingan di awal. Hmm. Pasti selalu ada ini ya, ada Demam panggung chemistry ya. yang belum tidak, iya, adaptasi masih dibutuhkan. Mhm. Ya, seperti contoh Vietnam ya. Vietnam ketika melawan Laos, mereka juga kan hanya bisa menang 2-0. Sebetulnya ini kan agak sesuatu yang mungkin di luar dugaan juga ya, karena kita berpikir bahwa kekuatan Vietnam jauh beberapa mungkin 2 level di atas Laos, tapi ternyata tidak gitu loh. Karena lagi-lagi yaitu tentu pemain-pemain Vietnam yang sekarang ada juga lagi butuh proses adaptasi dengan pelatih barunya gitu loh. Hmm. Dengan Hmm. taktikal yang diterapkan oleh pelatih Philip Troussier. Jadi Hmm. mereka sedang meraba-raba, sedang mencari formula yang terbaik untuk bisa mengorganisasi permainan secara ini ya, secara lebih kompak gitu loh, Bro. Hmm. Nah, itu yang juga terjadi di kubu Thailand. Thailand juga bisa menang lawan Singapura 3-1. Tapi jangan lupa dalam pertandingan ini Singapura juga beberapa kali mengancam gawang Thailand sebetulnya. Hmm. Nah, ini juga mungkin ya itu tadi pertandingan di awal pasti akan menjadi laga yang sulit, Hmm. terutama bagaimana menciptakan chemistry antar pemain dan itu Hmm. terjadi di antara dua grup ini, grup Hmm. A dan di grup B, Hmm. gitu. Berarti di grup B itu kalau tidak salah Thailand yang di pemuncak ya karena Betul. poinnya sama, selisih golnya sama, tapi karena efektivitas atau produktivitasnya lebih baik daripada Vietnam dia ada di pemuncak ya. Ya betul. Memang di grup B ini sebetulnya saya juga masih menunggu bagaimana kiprah dari Malaysia. Ya. Kalau kita lihat kiprah dari Kamboja, Indonesia, Filipina, ini kan tiga tim yang mungkin punya kekuatan yang dianggap bisa keluar nanti dari grup B, dari grup A. Hmm. Sedangkan dari kekuatan dari grup B, yaitu Vietnam, Thailand, dan kita masih menunggu sebetulnya dengan Malaysia. Ya. Apakah Malaysia punya kekuatan yang tersembunyi? Apakah Malaysia juga punya problem yang sama dengan tim-tim yang melakukan pertandingan di laga awal? Itu Hmm. tentu juga kita akan lihat, gitu, bro. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke laga Indonesia melawan Myanmar nih. Kira-kira seperti apa, Bro? Betul. Nah, kalau saya melihat pertandingan terakhir ya Myanmar dengan ini kan pertandingan pertama Myanmar juga ya, Mhm. ketika melawan Timor Leste, ini juga sebetulnya pertandingan banyak berimbang ya. Permainan Mhm. justru memang secara intensitas serangan itu Myanmar lebih baik ketimbang Timor Leste. Mhm. Karena lagi-lagi ternyata Timor Leste ini mungkin secara organisasi permainan mereka juga belum punya punya ini ya, belum punya chemistry yang cukup baik antar pemain. Ditambah lagi secara individu permainan, individu pemain Timor Leste ini juga tidak ini ya, tidak ada yang menonjol sama sekali. Mhm. Bahkan seringkali pemain-pemain Timor Leste terlihat masih melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer. Mhm. Tapi itu hanya terjadi di babak pertama ketika melawan Myanmar. Mhm. Justru perbedaan yang sangat sangat signifikan bisa terjadi oleh Timor Leste di babak kedua Mhm. ketika Timor Leste sudah mulai sudah ketinggalan oleh Mhm. Myanmar. Nah, kalau nggak salah di ini ya seperempat pertandingan berakhir di babak kedua. Nah, itu Timor Leste justru mengambil kendali permainan dan ini yang saya melihat, saya mencermati ada lubang di pertahanan Myanmar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Mhm. Pemain Myanmar kesulitan dalam ini ya mencegah atau mengantisipasi permainan di depan ketika pemain sudah melakukan bola ini ya permainan dari kaki ke kaki dengan cepat.
Hmm. Dan itu berkali-kali pemain Timor Leste melakukan itu dan mengancam gawangnya Myanmar. Hmm. Kalau kalau kita melihat bahwa percobaan yang dilakukan berkali-kali oleh Timor Leste dan hampir menciptakan gol, ini adalah indikasi bahwa handicap mengenai bagaimana mereka mengantisipasi permainan dari kaki ke kaki di depan gawang, di depan garis pertahanan, itu yang jadi masalah buat pemain-pemain Myanmar, gitu bro. Jadi Indonesia melawan Myanmar bisa menang dengan lebih mudah kurang lebih karena ada kita udah tahu celahnya di mana. Nah, itu kalau kita bisa memanfaatkan, mengefisienkan permainan dari kaki ke kaki di depan gawang lawan. Hmm. Tapi saya yakin juga bahwa pelatih dari Myanmar kemudian melakukan evaluasi. Hmm. Ketika melawan Indonesia tentu akan berbeda ini ya, berbeda respect mereka terhadap bagaimana cara menyikapi pertandingan melawan Timor Leste dengan Indonesia. Pasti Hmm. berbeda. Hmm. Dan saya yakin sekali bahwa kelemahan yang diperlihatkan Myanmar ketika mengantisipasi permainan dari kaki-kaki di jantung pertahanan mereka sendiri itu akan dievaluasi. Bagaimana cara mencegahnya? Dan di sini yang dibutuhkan oleh pelatih Myanmar tentu adalah peran dari gelandang bertahan yang Hmm. harus bisa menopang pertahanan. Ya, dan mudah-mudahan saja bahwa handicap yang diperlihatkan oleh Myanmar itu belum ada perubahannya sama sekali. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Karena kita tahu permainan dari kaki ke kaki pemain-pemain Indonesia di depan gawang yang lawan itu lebih baik ketimbang Timor Leste. Hmm. Ini Hmm. yang bisa bisa kita manfaatkan. Ketika Oke. melawan Filipina, Irfan Jauhari bisa bermain Hmm. dari kaki ke kaki, bisa Hmm. menciptakan gol. Ya. Gitu, bro. Oke, nanti kira-kira siapa yang diandalkan nih untuk menghadapi Myanmar? Saya sih masih melihat bahwa eh, formasi yang turun di babak kedua ketika Ramadan Sananta ditarik oleh Irfan Jauhari, kemudian Schroyer diganti oleh Fatur Rahman, itu adalah formasi yang lebih baik Hmm. ketimbang formasi di babak pertama. Hmm. Nah, saya pikir formasi yang akan dilakukan oleh Indra Safri itu merujukannya adalah ketika Irfan Jauhari turun dan Fajar Fatur Rahman turun. Hmm. Selebihnya mungkin sama, gitu loh bro. Hmm. Hmm. Nggak akan kelelahan tuh, bro. Belum ya, Karena karena kemarin istirahat kita sekali ya. ada waktu jeda 1 hari dan gini, ada satu statement yang menarik dari Indra Safri melihat pada skuad yang dia bawa ya. Hmm. Dia menyatakan bahwa kedua 20 pemain ini adalah pilihan utama semua. Hmm. Artinya kita lihat aja, apakah Indra Safri berani melakukan rotasi permainan yang ekstrim atau tidak, gitu loh. Hmm. Saya sih berpikir sebaiknya memang yang mungkin Bro Eri pasti berpikir mengenai kekhawatiran kelelahan Hmm. karena ini sistemnya kompetisi. Hmm. Apalagi Kamboja saat ini cuacanya sangat panas ya, antara Hmm. 38 sampai 39 derajat Celcius. Hmm. Makanya ini juga akan menguras kondisi fisik pemain. Hmm. Makanya yang pilihan yang paling bijak adalah bagaimana Indra Safri bisa melihat reading the game, apakah perlu menurunkan pemain-pemain merotasi Inti. pemain-pemain Hmm. atau bagaimana? Tentu yang paling tahu adalah coach Indra Safri. Hmm. Oke, kalau kalau bayangan saya berarti kalau misalnya kita menganggap bahwa Myanmar ini di bawah Filipina, bisa jadi yang diturunkan justru yang lapis keduanya ya. Kira-kira yang kita anggap sebagai lapis kedua dengan atau tim pertama dan tim kedua lah, anggap yang keduanya. Hmm. Karena apa? Karena kan Indonesia akan menghadapi Kamboja nanti, sehingga kita perlu Betul. menyimpan tenaga nih, yang tim-tim utamanya supaya nanti diturunkannya pada saat melawan Kamboja saja. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kalau saya pikir gini, tentu kita kan melihat bahwa posisi kita juga baru melakukan satu pertandingan, walaupun Mhm. itu menang ya. Artinya pertandingan berikutnya juga tidak kalah pentingnya. Hmm. Dan selalu harus punya mindset bahwa kita tidak pernah menganggap remeh lawan. Itu Hmm. adalah mindset yang harus harus kita pegang ya. Hmm. Nah, kalau misalkan Coach Indra Safri dengan punya keyakinan bahwa waktu 5 hari cukup waktunya untuk recovery,
saya pikir ada baiknya formasi yang diturunkan dengan Irfan Jauhari turun dan Fajar Fatur Rahman turun itu untuk di apa namanya di babak pertama di awal. Saya pikir itu yang lebih bijak untuk diturunkan. Hmm. Terkecuali pada saat Indonesia sudah mulai katakanlah punya keunggulan dengan margin yang cukup lumayan, itu rotasi pemain bisa dilakukan lebih banyak. Hmm. Gitu loh. Ya. Misalkan di babak pertama kita sudah unggul 2 sampai 3 gol dan kita juga melihat bahwa gaya permainan Myanmar sudah terbaca, sudah Hmm. bisa kita antisipasi. Ada baiknya memang untuk pos-pos tertentu, untuk pemain-pemain tertentu yang punya peranan yang lebih vital, itu juga sudah mulai dirotasi Di gitu. ya disimpan dulu ya Betul. Nah, apalagi setelah itu kan kita akan menghadapi Timor Leste yang notabene juga tidak sekuat Kamboja. Tentu Betul. mestinya nanti ketika melawan Timor Leste dikasih tim yang kedua ya, supaya yang tim utama itu bisa segar nanti pada saat berlaga melawan Betul. Kamboja. Indonesia Betul. akan menang berapa bro melawan Myanmar? 2-0, 3-0, 4-0, 5-0? Paling tidak 2-0 bro. 2-0 bro. Karena saya juga melihat bahwa organisasi pertahanan apa Myanmar ini ternyata tidak tidak serapi yang kita bayangkan gitu loh. Hmm. Dan pola permainan Myanmar yang cepat itu tidak diimbangi oleh pergerakan pemain yang juga bisa mengisi ruang-ruang. Itu yang Hmm. lebih gampang artinya diantisipasi oleh gelandang bertahan kita Hmm. atau back-back di belakang gitu loh. Hmm. Jadi saya pikir ini sudah bisa dinetralisir harusnya dari tengah lapangan gitu loh. Ya. Jadi kalau dengan demikian kita lebih punya peluang untuk penguasaan bola. Karena saya tahu bahwa penguasaan bola itu yang menjadi doktrin sepak bolanya Indra Safri. Gitu loh. Oke. Hmm. Kesimpulan, apa yang mesti dilakukan oleh tim Indonesia supaya memenangkan laga dengan baik? Ya, kesimpulannya ya ini kan kompetisi penuh ya. Hmm. Pelatih harus bijak dan pelatih harus bisa menerapkan pola permainan yang paling tepat ketika menghadapi negara-negara tertentu. Hmm. Ini yang paling penting. Kemudian Hmm. masalah rotasi pemain juga apabila memang dirasakan perlu, kita tidak perlu apa ya terlalu berpaku pada pakem pemain-pemain yang itu saja. Harus Hmm. berani melakukan rotasi. Hmm. Jangan sekali lagi jangan pemain-pemain kita menganggap remeh Myanmar karena Hmm. ini bisa menjadi blunder gitu loh. Ya. Dan tetap pola permainan yang apa dilakukan oleh Indra Safri tentu kan butuh juga dievaluasi, butuh juga pengembangan selanjutnya. Dan kita lihat bahwa kelemahan di babak pertama tim kita bagaimana semua belum bisa menyatu dalam sebuah unit gitu loh, Hmm. dalam Hmm. sebuah organisasi permainan. Dan organisasi permainan Indonesia itu harus mulai dibentuk dari sejak kiper, Hmm. tengah, belakang, tengah kemudian depan. Dan ini harus menjadi sebuah kesatuan. Hmm. Sinergi harus bisa dibangun dengan baik. Hmm. Peran Marcelino juga harus lebih ini ya, lebih fokus untuk mulai membantu atau mencari celah-celah di pertahanan lawan. Hmm. Dengan jangan lupa bahwa kita punya Marcelino, kita juga punya Beckham Putra yang saya tahu mereka punya syuting di luar garis gawang itu juga sangat bagus dimanfaatkan untuk mulai melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Oke, itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa laga Indonesia melawan Myanmar tanggal 4 besok ya. Menurut sobat sendiri kira-kira gimana? Kita Indonesia akan menang berapa gol nih? 4-0, 3-0, 5-0? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.